Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-124 dalam serial pembangunan sebagai pemerdekaan. Pada sesi ke-123, saya sangat panjang, saya pikir menguraikan bagaimana kita menyiapkan suatu institusi dan sumber daya untuk bisa mengumpulkan, menabung, sehingga pada tahun 2045, pada saat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-100, kita tidak kehilangan kedaulatan karena tidak membayar hutang, tetapi kita memiliki uang kurang lebihnya sekitar 840 miliar US dollar untuk bisa kita bayarkan hutang tahun 2020 sejumlah itu. Ternyata hasilnya insya Allah ada potensi hutan jati di Jawa yang dikelola oleh Perum Perhutani yang tersedia untuk bisa dijadikan hutan sebagai hutan tabungan negara. Ya. Nah, sekarang saya melihat adanya suatu potensi win-win solution, eco win-win solution antara perhutani dan masyarakat di sekitar hutan. Oleh karena itu, pada sesi ini saya menggunakan istilah 1,0 juta hektar sabuk hutan Jawa untuk pemberdekaan ekonomi perdesaan tahun 2045. Ya, kalau tadi kita coba lihat untuk membayar utang, maka untuk lokal, kondisi lokal, kita bangun hutan jati seluas 1 juta hektar di sekitar kawasan hutan, yang kita sebut hutan rakyat nantinya, dengan potensi yang sangat besar juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali ya, saya ingin menyampaikan filosofi hutan yang kita kembangkan adalah filosofi menabung. Ya, sebagai padanan atau pasangan, nggak apa-apa kita berutang, tapi kita punya harus bisa menabung untuk membayar utang itu, katakanlah. Nah, dari pemikiran ini muncul pertanyaan, apakah kita memiliki data pendukung bahwa kemajuan suatu bangsa itu berkaitan dengan tingkat kemampuan bangsa tersebut menabung? Gambar ini kami sampaikan ya dari data dari Bank Dunia. Ternyata ya kita menyaksikan bangsa-bangsa di Asia yang tingkat tabungannya itu tinggi, ya artinya banyak uang yang diperolehnya itu ditabung, ya, yang walaupun ada kecenderungan menurun, ya, tapi ternyata Singapura, China, Korea Selatan itu tingkat tabungannya tinggi. Semuanya ada di atas Indonesia. Nah, dengan data ini, dengan pemikiran ini, maka kami ingin menyampaikan bagaimana kalau kita bangun budaya menabung itu melalui pengembangan hutan rakyat di sekitar kawasan hutan perhutani, cambung katakanlah, makanya kami sebut sabuk hutan Jawa, seperti sabuk, ya. Nah, untuk mengembangkan sistem ekonomi baru berdasarkan tabungan tadi. Bapak Ibu sekalian, ya, mengapa demikian? Apa aspek lain selain aspek ekonomi yang perlu kita perhatikan di Jawa ini? Ya, yang pertama adalah hasil sensus penduduk tahun 2020 menunjukkan penduduk Indonesia sudah 270 juta lebih, ya. Dan kalau kita perhatikan dari jumlah tersebut,
56,10% ada di Jawa. Sedangkan Jawa ya lahannya itu kurang dari 7% atau sekitar 7% ya, dari total daratan Indonesia. Bayangkan ya 56,1% atau 151,6 juta sensus penduduk menunjukkan tinggal di Jawa. Oleh karena itulah kepadatan penduduk Jawa sangat tinggi. Ya, data di sini bisa dilihat ya, mulai dari kepadatan penduduk di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, ya sudah di atas, juga Banten di atas 1.000 orang per kilometer persegi, ya, Jakarta 15.000 orang lebih per kilometer persegi, ya, Jawa Timur memang masih di bawah karena luas wilayahnya, tapi sudah mendekati ke 1.000 orang per meter persegi. Nah, dengan jumlah penduduk tahun 2020 di Jawa ini 150 juta lebih, ya, luas Pulau Jawa dari data yang ada 128.297 km persegi, maka kepadatannya mencapai 1.172 orang per kilometer persegi. Nah, sekarang saya supaya ada suatu pikiran yang kontras, bukan mengkontradiksikan, tapi kontras, ya, karena dengan perbandingan itu akan menstimulan cara berpikir kita. Saya coba bandingkan dengan Korea Selatan. Luas Korea Selatan itu hanya sedikit di bawah luas Pulau Jawa, yaitu 100.210 km persegi, tetapi tingkat kepadatan penduduknya di sana hanya 527 jiwa per kilometer persegi. Dengan demikian, ya, kepadatan Pulau Jawa itu 2,2 kali kepadatan penduduk Korea Selatan. Artinya apa? Artinya, ya, nanti kita lihat bagaimana perkembangan land use di Korea Selatan, ya, hutan sebagai life support system, ya, itu menjadi bagian yang sangat penting untuk kehidupan, untuk kualitas kehidupan Pulau Jawa pada waktu yang akan datang. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita sekarang lihat Korea. Ya, grafik ini menunjukkan antara tahun 2000 sampai tahun 2010 tingkat kepadatan penduduk Korea Selatan juga cepat, tinggi dia. Ya, tahun 2000 kepadatannya hanya 473 jiwa, tahun 20 tahun kemudian mencapai 516 jiwa. Cukup tinggi. Ya. Nah, tetapi sekarang kita bisa melihat apa yang terjadi dengan kepadatan yang tinggi di Korea Selatan. Ya, data-data pada tabel ini ya menunjukkan ternyata luas lahan hutan, luas hutan negara di Korea Selatan mencapai 30%. Kemudian luas lahan hutan rakyat 70%. Ya. Nah, dengan demikian, ya, kalau dari data ini kita melihat Korea Selatan walaupun sudah menjadi negara industri, ternyata negara industri itu luas hutannya itu cukup besar, ya, sampai 30%. Nanti kita lihat dengan Jawa perbandingannya bagaimana, ya. Nah, secara total wilayah pada tahun 2016 data menunjukkan, ya, proporsi luas hutan itu di Korea, ya, masih ada pada tingkat 63,7%. Ya. Artinya apa? Ya, artinya hutan di Korea melimpah. Ya. Sekarang kita dari persen ini, ya, coba kita
ubah menjadi nilai hektar. Maka ya kalau 63,7% itu luas total wilayah, luas hutan di Korea itu 6,38 juta hektar. Hutan negaranya 1,9 juta hektar. Ya, luas hutan swastanya 4,46 juta hektar. Kurang lebih demikian. Nah, dari sini angka ini kita bisa melihat ya dengan luas yang kurang dari Pulau Jawa, ya dengan luas kurang dari Pulau Jawa, luas Korea Selatan itu, Jawa lebih luas, ya ternyata luas hutan negaranya ya hampir sama dengan luas hutan di Jawa, yaitu 1,9 juta hektar. Nah, sekarang mari kita lihat komposisi atau bagaimana Jawa ini ditutup oleh hutan. Ya, data BPS ya yang kami dapatkan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa luas tutupan hutan total di luar perhutani ya di Jawa Barat, Jawa Tengah sampai ke Banten, di Jawa seluruh Jawa ada 2,8 juta hektar. Ya. Nah, itu ada seluas 22,21%. Artinya secara persentase luas hutan negara ya itu di bawah 30%, di bawah proporsi Korea Selatan. Apabila kita ingin mencapai proporsi 30% supaya lingkungan terutama daerah aliran sungainya menjadi lebih baik, ya, maka Jawa memerlukan tambahan kurang lebih 1 juta hektar. Nah, tambahan 1 juta hektar inilah kita pandang sebagai kreasi tabungan hutan rakyat, ya, untuk mendapatkan nilai yang lebih besar pada tahun 2045. Dengan pola berpikir yang sama seperti yang kami sampaikan pada sesi sebelumnya, saya ambil itu, saya terapkan, katakanlah apa yang akan terjadi kalau gitu kita terapkan dalam 1 juta hektar hutan rakyat, hutan tabungan rakyat di Pulau Jawa. Maka nilainya akan mendapatkan kurang lebih 1.200 miliar US dollar atau kurang lebih 16.800 triliun rupiah pada tahun 2045 nanti. Nilai jati unggul kita terapkan ya sehingga per hektar bisa mendapatkan 16,8 miliar rupiah. Ya, kemudian apabila kita gunakan metode linier, maka nilai rata-rata per hektar per tahun akan kita dapatkan 672 juta rupiah. Suatu potensi ekonomi yang sangat besar apabila kita menggunakan cara pandang hutan sebagai tabungan, kita jaga, kemudian nantinya menjadi income, kita tarik, kita nanam lagi katakanlah, maka kita akan punya siklus seperti halnya Kondradi, siklus 25 tahunan. Dengan klon Cepu, dengan klon Madiun, memungkinkan kita membuat siklus 25 tahunan. Ya, untuk siklus pertama sampai 2045 katakanlah, dengan 1 juta hektar hutan tabungan rakyat akan mendapatkan uang kurang lebih 1.200 miliar US dollar. Jadi apa kesimpulan dari diskusi ini Bapak Ibu sekalian? Ya, yang pertama adalah bahwa filosofi menabung sebagai penyelamat masa depan, sebagai sumber pendapatan masa depan yang bisa direinvestasi lagi terus mengikuti siklus 25 tahunan ya untuk Jawa, terutama saya pikir Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta yang iklimnya sangat cocok ya, dan Jawa Barat bagian utara, bagian timur yang dekat dataran rendah ditanami tanaman jati itu merupakan potensi yang sangat besar untuk masa depan.
Artinya apa? Inilah suatu inovasi yang perlu kita kerjakan ya sebagai bagian dari COP26, sebagai bagian dari penerapan sustainable development ya, sebagai bagian integrasi untuk kebaikan sinergi perhutani dengan masyarakat di sekitar hutan, sebagai fokus pembangunan keseluruhan Pulau Jawa pulau per pulau. Konsep ini insya Allah akan memberikan manfaat yang sangat besar yang dalam konteks eco win-win. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, ya, gagasan yang kami coba sampaikan, ya, mencoba menyampaikan gambaran umum potensi hutan dilihat dari kacamata baru, ya, dilihat dari pengembangan konsep development yang baru, pulau per pulau, karena kita negara kepulauan, khusus untuk Jawa, Jati bisa menjadi penyelamat Indonesia tahun 2045, penyelamat Jawa tahun 2045, dan kita bisa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bangsa tropika melalui gagasan ini. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.